Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Tafsir Hidayah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menonton video ini. Mari kita jalin silaturahmi dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi konten yang menguatkan hati. Semoga rezeki kita semua berlimpah ruah tak terhingga. Musik, namanya Raka, seorang pemuda berusia 19 tahun dari desa yang memiliki tekad bulat. Ia berpostur tinggi dan berkulit sawo matang, terbiasa bekerja keras sejak kecil di ladang tebu. Karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, Raka memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI. Meskipun hanya lulusan SMP, ia ingin memperbaiki nasib keluarganya. Melalui jalur PJTKI, Raka mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak biasa di Lebanon, menjadi asisten rumah tangga pria di sebuah rumah mewah milik janda kaya bernama Madam Salma, 47 tahun, di kota Tripoli. Keberangkatan Raka sangat cepat. Setibanya di Beirut, ia dijemput dan dibawa ke sebuah rumah megah berwarna putih di tepi laut. Di sana, Raka bertemu dengan Madam Salma, seorang wanita cantik dengan hijab rapi. Salma menyambut Raka dengan senyum hangat, tetapi tatapan matanya seolah meneliti Raka dari ujung kepala sampai kaki. Malam itu, Raka mendapatkan kamar sendiri di lantai bawah. Namun, sejak awal, ia merasa Madam Salma terlalu sering memperhatikannya. Bahkan saat makan malam, tatapan Salma tidak lepas dari dirinya. Pekerjaan Raka sehari-hari tidaklah berat, hanya membersihkan taman, merawat kolam, dan membantu di dapur. Tetapi, hal yang membuatnya gelisah adalah tingkah laku Madam Salma yang semakin aneh. Salma sering memanggilnya dengan alasan sepele dan mengajaknya mengobrol di teras. Suatu sore, saat Raka menyapu halaman, Salma memanggilnya masuk. Ia duduk di sofa dan berkata, "Raka, kamu masih muda, kuat, dan berbeda dari pekerja lain yang pernah aku miliki." Raka tidak memahami maksudnya, tetapi tatapan mata Salma membuatnya salah tingkah. Raka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di antara mereka. Hubungan Raka dan Madam Salma semakin aneh. Salma seolah memiliki 1000 cara untuk berada di dekatnya. Suatu malam, ia memanggil Raka untuk menemaninya minum teh, lalu bercerita tentang kesepian yang ia rasakan setelah suaminya meninggal. Raka mulai menyadari bahwa Salma tidak hanya kesepian secara emosional, tetapi juga secara fisik. Godaan itu semakin jelas pada malam berikutnya, ketika Salma muncul dengan pakaian tidur tipis dan berbisik, "Kamu berbeda, Raka." Raka berusaha menjaga jarak, tetapi Salma justru semakin berani. Puncaknya, Salma mengetuk pintu kamar Raka di malam hari dan meminta ditemani tidur karena ia merasa takut. Malam itu, Raka terjerumus ke dalam hubungan terlarang yang tak pernah ia bayangkan. Hubungan rahasia mereka berlangsung selama berminggu-minggu, tetapi seorang asisten rumah tangga lain bernama Mariam mulai curiga. Raka pun merasa gelisah karena ia tahu, jika hubungan ini terbongkar, akibatnya akan sangat fatal. Namun, Salma seolah tidak peduli dan semakin berani. Ketegangan memuncak ketika Hasan, seorang kerabat Salma yang protektif, datang berkunjung. Hasan tidak menyukai Raka dan mulai memata-matainya. Raka merasakan ancaman nyata, ia takut Hasan akan melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya. Yang Raka tidak tahu, sebuah tragedi sudah menantinya. Kecurigaan Hasan semakin kuat. Suatu malam, Salma memanggil Raka ke ruang baca, dan mereka duduk berduaan. Tiba-tiba, Hasan muncul dan melihat mereka. Mata Hasan menyala penuh amarah, ia mendorong Raka dan berteriak, menuduh Raka telah menodai kehormatan keluarga. Pertengkaran hebat pun terjadi. Hasan mendorong Salma hingga terjatuh, dan tubuh Salma membentur sudut meja marmer. Salma tidak bergerak.
Darah mengalir dari pelipisnya. Raka dan Hasan terpaku. Salma tidak bernyawa. Panik, Hasan menyuruh Raka untuk membantu memindahkan tubuh Salma ke kamarnya, lalu menyuruh Raka untuk kabur. Hasan memberi Raka segepok uang dan memintanya segera meninggalkan rumah malam itu juga. Raka keluar dari rumah besar itu dengan langkah tergesa dan bersembunyi. Namun, seminggu kemudian, saat ia hendak membeli tiket kapal menuju Siprus, polisi Lebanon yang menyamar berhasil menangkapnya. Raka diinterogasi dan menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Namun, tanpa saksi yang membela, polisi menganggap Raka sebagai pelaku utama. Hasan tidak pernah muncul untuk memberikan keterangan. Raka dijatuhi hukuman penjara yang panjang. Dari balik jeruji besi, Raka hanya bisa merenung. Andai aku tidak pernah datang ke rumah itu. Kisah Raka menjadi peringatan pahit di kalangan TKI, bahwa hubungan terlarang di negeri orang bisa berujung pada kehancuran dan hilangnya nyawa. Kisah Raka menggambarkan perjalanan seorang pemuda yang terjebak dalam hubungan terlarang dengan majikannya. Hubungan yang diawali oleh rasa simpati dan kesepian itu berubah menjadi godaan yang berujung pada kecurigaan dan tragedi. Pertengkaran yang tak terduga menyebabkan kematian Madam Salma, dan Raka yang tak berdaya akhirnya menjadi kambing hitam. Tanpa bukti yang membelanya, ia dijatuhi hukuman penjara yang panjang. Ini menjadi pelajaran pahit bahwa menjalin hubungan pribadi yang melanggar norma di negara lain bisa sangat berisiko. Seorang TKI memiliki posisi yang sangat rentan dan seringkali tidak berdaya saat menghadapi masalah hukum di negeri orang.